warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan kami berasal dari kelompok 3. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan suatu materi mengenai sumber hukum lingkungan internasional. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zafira Sarah Revi dengan NIM B1A1244240. Perkenalkan, saya Saskia Nur Habibah dengan NIM B1A1242231. Perkenalkan, nama saya Nabila Sadira dengan NIM B1A1242556. Saya Sabita Askia Rahmah dengan NIM B1A1242667. Saya Revila Parsa Fetisian dengan NIM B1A1242270. Video ini kami tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SHMH. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sumber hukum lingkungan internasional. Sumber hukum lingkungan internasional adalah segala bentuk ketentuan, aturan, dan prinsip hukum yang menjadi dasar pengaturan serta penyelesaian masalah lingkungan hidup lintas negara dalam hubungan internasional. Sumber hukum lingkungan internasional yang pertama disebut sebagai norma-norma perjanjian. Karena norma-norma ini berasal dari sesuatu yang diperjanjikan melalui perjanjian lingkungan internasional atau International Environmental Treaties. Ada sekitar ada 1000 perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, mulai dari perjanjian umum atau dangkal sampai dengan perjanjian yang berbelit dan sangat khusus. Misalnya, the 1967 Outer Space Treaty dan 1979 Moon Treaty yang berisikan hanya satu pasal yang relevan. Sedangkan contoh-contoh perjanjian internasional yang berisikan masalah-masalah lingkungan yang bersifat khusus dan rumit adalah the LRTAP Convention, the Ozone Convention, UNFCCC, the Biological Diversity Convention, dan lain-lain. Bila kita bicara tentang perjanjian internasional sebagai sumber hukum lingkungan internasional, kita tidak boleh hanya merujuk pada isi perjanjian saja loh, tetapi kita juga harus memendomani lampiran-lampiran yang melekat pada perjanjian yang dimaksud. Dengan kata lain, lampiran-lampiran perjanjian merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perjanjian sendiri. Lampiran-lampiran perjanjian juga merupakan sumber hukum lingkungan internasional. Karena banyaknya perjanjian atau traktat lingkungan internasional yang mengatur tentang masalah-masalah sangat ilmiah atau saintifik yang sering berubah dari waktu ke waktu, maka perjanjian atau traktat lingkungan internasional cenderung untuk tidak mengatur angka-angka pengurangan atau control measure. Pada waktu perjanjian ditandatangani atau diratifikasi, konsensus tentang angka-angka pengurangan atau control measure dianggap tidak serumit merumuskan prinsip-prinsip hukum. Control measure dapat ditemukan belakangan dengan kerjasama ilmuwan, perwakilan kepentingan ekonomi, dan pendapat umum. Angka-angka pengurangan seperti itu biasanya disepakati melalui protokol, seperti Protokol Montreal 1987 dan Protokol Kyoto 1997. Kebiasaan internasional atau Customary International Law. Kebiasaan internasional adalah praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai hukum, serta diakui sebagai sumber hukum internasional dalam pasal 38 ayat 1 huruf B Statuta Mahkamah Internasional. Suatu kebiasaan internasional harus memenuhi dua unsur utama, yaitu yang pertama usus atau praktik negara yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Yang kedua, opinio juris, yaitu keyakinan negara bahwa praktik tersebut dilakukan karena kewajiban hukum, bukan sekedar kebiasaan, kesopanan, atau kemudahan. Mahkamah Internasional menegaskan bahwa opinio juris merupakan unsur penting sebagaimana ditegaskan dalam perkara North Sea Continental Shelf, Nicaragua, VUCA, dan legality of the trade or use of nuclear weapons. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip hukum umum, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai definisi prinsip hukum umum itu sendiri. Jadi, prinsip hukum umum ialah prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya dipraktikkan dalam sistem hukum dunia atau World Legal System. Prinsip hukum umum berperan penting bagi hukum lingkungan internasional, terutama bagi penyelesaian sengketa, karena hukum lingkungan masih pada taraf awal perkembangannya dan masih kekurangan hukum substantif. Prinsip-prinsip hukum umum ini ditujukan untuk menghindari kondisi di mana seorang hakim menolak sebuah kasus ataupun perkara dengan alasan tidak adanya peraturan yang berlaku.
Sehingga hakim tersebut tidak boleh menolak karena hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum umum. Adapun fungsi dari prinsip-prinsip hukum umum ialah yang pertama, prinsip hukum umum berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya, prinsip-prinsip ini digunakan ketika tidak ada perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional yang relevan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dan yang kedua adalah prinsip hukum umum berfungsi sebagai dasar penafsiran. Artinya, digunakan sebagai pedoman dalam menafsirkan dan juga melaksanakan aturan-aturan hukum internasional lainnya. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip hukum umum, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang merupakan prinsip-prinsip hukum umum. Pertama, prinsip pacta sunt servanda, yang artinya prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya, dan juga harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian, prinsip ini mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi ataupun mengaksesi perjanjian lingkungan seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau disebut juga dengan United Nations Framework Convention on Climate Change ataupun Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau disebut dengan Convention on Biological Diversity untuk sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalamnya, seperti mengurangi emisi ataupun melindungi spesies. Lalu yang kedua yaitu prinsip res judicata. Artinya prinsip yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau final and binding haruslah dianggap sebagai kebenaran dan tidak dapat diajukan kembali di hadapan pengadilan yang sama ataupun pengadilan lain oleh pihak yang sama dan berdasarkan fakta yang sama. Prinsip ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas. Nah, jika Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ataupun pengadilan arbitrase ini telah mengeluarkan putusan mengenai sengketa lingkungan, misalnya sengketa batas maritim yang melibatkan isu perlindungan lingkungan laut, maka putusan tersebut haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh negara yang bersengketa. Prinsip selanjutnya ialah prinsip good faith, di mana prinsip ini menuntut negara-negara untuk bertindak secara jujur, tulus, adil, dan juga transparan dalam semua urusan dan hubungan internasional mereka. Berikutnya, prinsip tanggung jawab negara. Artinya, setiap perbuatan atau kelalaian suatu negara yang melanggar kewajiban hukum internasional akan menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Tanggung jawab ini dapat berupa kewajiban untuk ganti rugi atau reparasi ataupun pemulihan keadaan atau restitution. Jadi, misalnya nih, jika suatu negara melanggar kewajiban lingkungannya, seperti menyebabkan pencemaran lintas batas yang parah yang merugikan negara lain, maka negara tersebut dapat bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan juga wajib memberikan kompensasi ataupun memulihkan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip sic utere tuo ut alienum non laedas. Prinsip ini menegaskan bahwa gunakan hakmu sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang lain. Maksudnya, prinsip ini itu sebagai pembatasan normatif terhadap kedaulatan negara, mewajibkan setiap negara untuk memastikan bahwa penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam di dalam yurisdiksinya ataupun di bawah kendalinya itu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan juga meluas terhadap wilayah negara lain. Lalu selanjutnya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan atau the principle of sustainable development yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi haruslah dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk di dalamnya prinsip integrasi yang berisi lingkungan dengan ekonomi, pemerataan antar generasi, serta pengelolaan sumber daya secara bijak. Kemudian prinsip polluter pays atau prinsip pencemar membayar. Artinya, negara atau pihak yang melakukan pencemaran bertanggung jawab menanggung biaya pemulihan lingkungan. Contoh penerapan prinsip polluter pays yaitu tanggung jawab industri terhadap limbah, kompensasi kecelakaan minyak atau oil spills, serta pungutan emisi karbon. Nah, prinsip hukum umum yang terakhir yaitu prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Prinsip ini menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pengamanan lingkungan apabila terdapat indikasi risiko kerusakan serius ataupun tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya ada putusan hakim dan doktrin. Walaupun statuta Mahkamah Internasional atau the Statute of the International Court of Justice menganggap putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi sebagai alat utama untuk menentukan aturan-aturan hukum, putusan dan opini badan mahkamah dan arbitrase atau tribunal internasional lainnya memainkan peran yang penting dalam membentuk hukum lingkungan internasional.
Keputusan-keputusan dimaksud sering dianggap sebagai penguatan atau pengukuhan aturan-aturan kebiasaan internasional. Keputusan arbitrase tanggal 11 Maret 1941 dalam Trace Smelter Case dianggap telah membentuk dasar-dasar dari hukum lingkungan internasional, paling tidak tentang pencemaran lintas batas negara, karena telah diakui oleh prinsip hukum yang lebih umum dalam kasus Corfu Channel dan karena dirujuk pada tahun 1956 dalam kasus Lake Lanox sekaitan dengan pencemaran air lintas batas negara. Aturan-aturan yang diumumkan tersebut tanpa meragukan telah membentuk bagian dari hukum positif nasional dewasa ini. Tulisan pemikir di bidang hukum lingkungan internasional secara pasti mempresentasikan sumber hukum lingkungan internasional. Tulisan para sarjana belakangan ini telah menjadi sumber hukum yang semakin penting karena kuantitas dan kualitasnya semakin baik. Buku-buku yang didedikasikan kepada hukum lingkungan internasional sangat langka sampai tahun 1980-an. Artikel-artikel tentang hukum lingkungan internasional baru setelah konferensi Stockholm 1972. Sumber hukum penting yang lainnya adalah buku teks hukum yang dibuat oleh asosiasi saintifik dan profesional seperti Resolusi Athena Institut Hukum Internasional tahun 1979 di bidang sungai dan danau dalam hukum internasional, dan buku-buku dari Asosiasi Hukum Internasional termasuk aturan-aturan Helsinki tentang penggunaan air dari sungai internasional dan prinsip-prinsip tentang pencemaran laut yang bersumber dari darat, land-based marine pollution pada tahun 1972. Baiklah, sekian video mengenai sumber hukum lingkungan internasional dari kelompok 3. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.